Assalamualaikum teman-teman. Kami selaku mahasiswa Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjung Pura membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Perpajakan 2 yang diampu oleh Ibu Helisa Noviarti SE MMAK. Materi yang akan kami bahas yaitu tentang rekonsiliasi fiskal. Latar belakang, penyusunan laporan keuangan suatu perusahaan tentu harus disesuaikan dengan peraturan fiskal yang berlaku. Apalagi ketika laporan keuangan tersebut dijadikan dasar untuk membuat SPT PPh yang akan dilaporkan ke kantor pajak. Rekonsiliasi fiskal dilakukan oleh wajib pajak karena terdapat perbedaan perhitungan, khususnya pada laba menurut akuntansi dengan laba menurut perpajakan. Laporan keuangan komersial atau bisnis ditujukan untuk menilai kinerja ekonomi dan keadaan finansial dari sektor swasta, sedangkan laporan keuangan fiskal lebih ditujukan untuk menghitung pajak. Untuk kepentingan komersial atau bisnis, laporan keuangan disusun berdasarkan SAK. Sedangkan untuk kepentingan fiskal, laporan keuangan disusun berdasarkan peraturan perpajakan. Perbedaan kedua dasar penyusunan laporan keuangan tersebut mengakibatkan perbedaan perhitungan laba suatu entitas. Kemudian ada definisi dari rekonsiliasi fiskal. Rekonsiliasi fiskal dapat didefinisikan sebagai salah satu cara untuk mencocokkan perbedaan yang terdapat dalam laporan keuangan komersial yang disusun berdasarkan sistem keuangan akuntansi dengan laporan keuangan yang disusun berdasarkan sistem fiskal. Dokumen ini berbentuk lampiran SPT tahunan PPh Badan yang berupa kertas kerja yang berisi penyesuaian antara laba rugi komersial sebelum pajak dengan laba rugi berdasarkan ketentuan perpajakan. Rekonsiliasi ini juga dilakukan kepada seluruh unsur penyusunan laporan laba rugi yang meliputi pengeluaran atau beban dan pendapatan. Selanjutnya ada penyebab perbedaan laporan keuangan komersial dan laporan keuangan fiskal. Penyebab perbedaan laporan keuangan komersial dan fiskal karena terdapat 3 perbedaan. Yang pertama, perbedaan prinsip akuntansi. Yang kedua, perbedaan metode dan prosedur akuntansi. Ketiga, perbedaan perlakuan dan pengakuan penghasilan dan biaya. Perbedaan prinsip akuntansi. Yang pertama, prinsip konservatisme. Penilaian persediaan akhir berdasarkan metode terendah antara harga pokok dan nilai realisasi bersih, dan penilaian piutang dengan nilai taksir realisasi bersih diakui dalam akuntansi komersial, tetapi tidak diakui dalam fiskal. Yang kedua, prinsip harga perolehan. Dalam akuntansi komersial, penentuan harga perolehan untuk barang yang diproduksi sendiri boleh memasukkan unsur biaya tenaga kerja yang berupa natura. Dalam fiskal, pengeluaran dalam bentuk natura tidak diakui sebagai pengurangan atau biaya. Kemudian yang ketiga, prinsip pemadanan atau matching. Akuntansi komersial mengakui biaya penyusutan pada saat aset tersebut menghasilkan. Tapi dalam fiskal, penyusutan dapat dimulai sebelum menghasilkan. Saya akan melanjutkan presentasi dari DIPA, yaitu perbedaan metode dan prosedur akuntansi. Yang pertama, metode penilaian persediaan. Akuntansi komersial memperbolehkan untuk memakai berbagai metode yang ada. Namun, apabila pada akuntansi fiskal hanya diperbolehkan menggunakan metode efrek dan FIFO. Yang kedua, metode penyusutan dan amortisasi. Akuntansi komersial membolehkan metode penyusutan berbagai jenis, apabila dalam akuntansi fiskal hanya diperbolehkan garis lurus dan saldo menurun. Selain itu, apabila akuntansi komersial kita dapat memperkirakan umur ekonomis aktiva tetap, namun pada fiskal yang memutuskan adalah Menteri Keuangan. Demikian pula dengan nilai residu. Akuntansi komersial memperbolehkan menggunakan nilai residu, sedangkan fiskal tidak diperbolehkan menggunakan nilai residu.
Yang ketiga, metode penghapusan piutang dalam akuntansi komersial. Penghapusan piutang ditentukan berdasarkan metode cadangan. Sedangkan dalam fiskal, penghapusan piutang dilakukan pada saat piutang nyata-nyata tidak dapat ditagih dengan syarat-syarat tertentu yang diatur dalam peraturan perpajakan. Selanjutnya, perbedaan perlakuan dan pengakuan penghasilan dan biaya. Yang pertama, penghasilan tertentu diakui dalam akuntansi komersial tetapi bukan merupakan objek pajak penghasilan. Dalam rekonsiliasi fiskal, penghasilan tersebut harus dikeluarkan dari total PKP atau dikurangkan dari laba menurut akuntansi komersial. Yang kedua, penghasilan tertentu diakui dalam akuntansi komersial tetapi pengenaan pajaknya bersifat final. Dalam rekonsiliasi fiskal, penghasilan tersebut harus dikeluarkan dari total PKP atau dikurangkan dari laba menurut akuntansi komersial. Yang ketiga, penyebab perbedaan lain yang berasal dari penghasilan adalah yang pertama, kerugian suatu usaha di luar negeri, dan yang kedua, kerugian usaha dalam negeri tahun-tahun sebelumnya, imbalan dengan jumlah yang melebihi kewajaran. Dan yang keempat, pengeluaran tertentu diakui dalam akuntansi komersial sebagai biaya atau pengurang penghasilan bruto. Tetapi dalam fiskal, pengeluaran tersebut tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto. Selanjutnya, koreksi rekonsiliasi fiskal positif dan negatif. Apa itu koreksi fiskal positif dan koreksi fiskal negatif? Koreksi fiskal positif merupakan koreksi yang mengakibatkan laba fiskal bertambah atau rugi fiskal berkurang, sehingga laba fiskal lebih besar dari laba komersial atau rugi fiskal lebih kecil dari rugi komersial. Koreksi fiskal negatif merupakan koreksi fiskal yang mengakibatkan laba fiskal berkurang atau rugi fiskal bertambah, sehingga laba fiskal lebih kecil dari laba komersial atau rugi fiskal lebih besar dari rugi komersial. Dua jenis rekonsiliasi fiskal. Terdapat dua jenis rekonsiliasi fiskal berdasarkan perbedaannya secara komersial dan fiskal, yaitu beda tetap dan beda waktu. Beda tetap. Rekonsiliasi beda tetap disebabkan oleh adanya transaksi yang diakui oleh wajib pajak sebagai penghasilan atau biaya yang sesuai dengan standar akuntansi keuangan. Rekonsiliasi beda tetap merupakan perbedaan antara laba kena pajak dan laba akuntansi sebelum pajak yang timbul akibat transaksi yang menurut Undang-Undang Perpajakan tidak akan terhapus dengan sendirinya pada periode lain. Beda waktu. Rekonsiliasi fiskal beda waktu terjadi karena adanya perbedaan waktu dari sistem akuntansi dengan sistem perpajakan. Jadi dalam hal ini transaksi menurut akuntansi komersial dan pajak sama. Yang membedakannya adalah waktu alokasi biaya. Tahapan dalam rekonsiliasi fiskal. Yang pertama, mengenal lebih dulu penyesuaian fiskal yang diperlukan. Yang kedua, menganalisa elemen penyesuaian untuk menentukan pengaruhnya terhadap laba usaha kena pajak. Yang ketiga, mengoreksi fiskal dengan memantau angka korelasi fiskal negatif dan positif. Yang keempat, menyusun laporan keuangan secara fiskal sebagai lampiran SPT tahunan pajak penghasilan. Teknik rekonsiliasi fiskal. Teknik rekonsiliasi fiskal dilakukan dengan cara sebagai berikut. Jika suatu penghasilan diakui menurut akuntansi, tetapi tidak diakui menurut fiskal, rekonsiliasi dilakukan dengan mengurangkan sejumlah penghasilan tersebut dari penghasilan menurut akuntansi, yang berarti mengurangi laba menurut akuntansi. Jika suatu penghasilan tidak diakui menurut akuntansi tetapi diakui menurut fiskal, rekonsiliasi dilakukan dengan menambahkan sejumlah penghasilan tersebut pada penghasilan menurut akuntansi, yang berarti menambah laba menurut akuntansi. Jika suatu biaya atau pengeluaran tidak diakui menurut akuntansi tetapi tidak diakui sebagai pengurangan penghasilan bruto menurut fiskal, rekonsiliasi dilakukan dengan mengurangkan sejumlah biaya atau pengurangan tersebut dari biaya menurut akuntansi, yang berarti menambah laba menurut akuntansi. Jika suatu biaya atau pengurangan tidak diakui menurut akuntansi, tetapi diakui sebagai pengurangan penghasilan bruto menurut fiskal, rekonsiliasi dilakukan dengan menambahkan sejumlah biaya atau pengurangan tersebut pada biaya menurut akuntansi, yang berarti mengurangi laba menurut akuntansi.